penjelasannya. Bapak Ya. Ibu, menjelang pukul 7 kurang 3 menit, saya pikir kita berbicara hal-hal teknis dulu seperti biasa. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Robi untuk dapat menuliskan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Dan kami nanti dari host akan membacakan pada saat diberi kesempatan bertanya oleh Pak Robi, yaitu kurang lebih 30 menit setelah selesai menyampaikan materi. Kita pertemuan malam ini akan berakhir pukul 20.30, jadi kurang lebih 90 menit. 30 menit terakhir akan ada, boleh juga bertanya secara langsung, Pater. Boleh. Boleh ya, atau menulis di grup atau bertanya secara langsung. Baik, lalu iya kita tunggu beberapa menit. Apakah Bu Fajar sudah siap untuk doa pembukaan? Oh Sudah, ya, ya ya. Bu Fajar, terima kasih. Dan nanti Bapak Ibu yang mau menerima sertifikat untuk rangkaian webinar, jadi kita sudah melakukan 6 kali webinar untuk Regio Jawa. Dan ini adalah webinar seri yang terakhir untuk tahun 2024 bersama Pak Robi Wawor. Jadi Bapak Ibu dapat mengisi link presensi yang sudah kami share di dalam kolom chat Zoom ini. Atau nanti jika Bapak Ibu ada yang kesulitan mengisi presensi di dalam kolom chat, kami akan mengirimkan via WA. Baik Bapak Ibu, eh, sebelum kita mulai, saya izin untuk membacakan biodata singkat dari Pak Robi, agar nanti kita tepat pukul 19 bisa mulai dengan doa pembukaan. Pak Robi lahir di Singapura 19 Februari tahun 59. Pendidikan SD sampai dengan SMA di Bogor, tamat tahun 1977. Dan pada tahun 1981 masuk Ordo Fransiskan. Menyelesaikan filsafat di STF Triarkara, Jakarta pada tahun 1984 dan melanjutkan ke Seminari Tinggi Kentungan, Jogja, tamat dengan gelar S1 tahun 1988 dan menyelesaikan lisensiat Teologi Kitab Suci di Universitas Santo Thomas Roma pada tahun 1996. Pater Robi menjadi pastor dan pengurus panti asuhan di Santo Yosef, Puncak, Jawa Barat tahun 88 sampai dengan 92 dan menjadi ekonom Ordo Fransiskan tahun 96 sampai dengan 2011. Menjadi anggota dan pengajar di Lembaga Biblika Indonesia hingga saat ini dan sejak tahun 2008 menjadi perwakilan Tanah Suci untuk Indonesia. Dan tentu masih banyak lagi karya-karya Pater yang tidak disebutkan di sini dan saya yakin kita semua sudah sangat akrab dan mengenal beliau. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 19. Kami persilakan kepada Ibu Fajar untuk membuka dengan doa pembukaan. Terima kasih Bu Ellen. Ya. Selamat malam Romo, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita menyatukan hati kita dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, terima kasih. Dengan kuasa-Mu, Engkau mengumpulkan kami dalam ruang digital ini untuk mendalami firman-Mu melalui Romo Robi Wawor OFM. Terangilah hati dan budi kami agar dapat memahami makna silsilah Yesus menurut Matius. Sehingga kami boleh semakin mencintai Engkau dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami masing-masing. Bimbinglah hidup kami supaya senantiasa tertuju kepadamu dengan penuh iman, harapan, dan kasih. Ya Roh Kudus, hadirlah dalam perbincangan petang hari ini. Curahkanlah berkat-Mu sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Semua doa ini kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Bu Fajar. Malam hari ini saya dengan Bu Titin Kris yang akan menjadi host. Ibu Titin sudah hadir ya? Ya, Bu Iya, Titin. selamat malam Bu Ellen, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Titin. Jadi nanti Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan kepada Ibu Titin sebagai co-host dan saya. Baik, tidak berpanjang lebar, kami persilahkan kepada Pater Robi Wowor untuk memulai pengajarannya hingga pukul 20. Kami persilahkan kepada Robi Wowor. Baik, terima kasih saudara-saudaraku sekalian. Terima kasih juga untuk undangannya berbicara tentang kitab suci di regio Jawa ini. Nah, saudara-saudaraku, pertama-tama saya mau memperkenalkan diri saya. Saya bukanlah dosen kitab suci di seminari tinggi. Karena pada umumnya yang belajar kitab suci di Roma pulang ke Indonesia akhirnya menjadi dosen kitab suci dan memang mengajar kitab suci secara teknis yang diberikan kepada para calon imam. Namun, saya dipersiapkan untuk yang namanya pastoral Alkitab. Jadi khusus mengajar para awam agar supaya mereka mengerti apa yang dituliskan di dalam kitab suci dan bukan hanya sekedar tahu tetapi dapat mengolah dirinya bersama pesan-pesan yang ada di dalam Alkitab itu. Jadi inilah yang disebut dengan pastoral Alkitab. Maka saya menggunakan metode narasi, yaitu metode bercerita, dan kita masih ingat, kita sebagian masih mengalami waktu kecil kita mendengarkan sejumlah cerita-cerita, entah itu legenda, entah itu cerita-cerita dari buku-buku anak-anak, dan kisah-kisah itu yang diceritakan kepada kita, itu begitu melekat pada kita. Karena apa? Waktu itu diceritakan dan si pendengarnya itu bukan hanya sekedar mendengar, tetapi dia membuat suatu inspirasi sendiri, bagaikan suatu film di dalam dirinya, sehingga itu tidak bisa dilupakan. Seperti misalnya, contohnya, saudara-saudara begitu pertama kali diceritakan tentang bahtera Nabi Nuh. Satu kali diceritakan, Anda tidak pernah lupa dengan cerita itu, karena imajinasi kita bekerja di dalamnya. Demikian juga kisah di dalam Injil, misalnya ketika Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Maka itu juga kita begitu merasa tertegun melihat bagaimana skenario di satu pihak Yesus sedang diadili oleh imam besar, dan Petrus yang ada di lapangan itu dekat dengan ruangan di mana Yesus diadili, dia itu berada di dalam suatu pergumulan yang hebat ketika berulang-ulang ditanya tentang identitasnya dan kedekatan dari Petrus kepada Yesus. Sampai akhirnya Petrus menyangkal Yesus 3 kali dan kita mendengar ayam berkokok. Begitu mendengar cerita ini, kita tidak pernah lupa karena sambil mendengar kita menghayalkan sesuatu, yaitu skenario di mana Yesus yang ditangkap, diadili, tetapi Petrus yang dekat di situ menjadi takut karena pertanyaan-pertanyaan sejauh mana kedekatan Petrus dengan tokoh yang sedang diadili itu. Nah, jadi saudara-saudara, inilah kekuatan dari metode narasi. Kalau kita lihat sejarah kitab suci, maka saudara-saudara, kitab suci perjanjian lama maupun perjanjian baru tidak serta-merta langsung ditulis pada saat itu.
tetapi membutuhkan waktu yang panjang baru dituliskan. Nah, bagaimana caranya? Waktu sudah lewat sekian banyak tahun baru dituliskan karena diceritakan dari generasi satu ke generasi yang lain secara hidup-hidup, namun yang paling penting itu adalah pesan yang ingin disampaikan itu nyampe. Nah, misalnya Yesus dan murid-muridnya. Yesus tidak pernah mengatakan kepada murid-muridnya, sekarang aku mau mengajar, kamu catat ya apa yang aku katakan. No, sama sekali. Sesudah sekian puluh tahun, sekitar 25-30 tahun sesudah Yesus wafat dan bangkit, dan Roh Kudus turun, barulah ada usaha untuk menuliskan riwayat hidup Yesus. Jadilah Injil Matius, Markus, Lukas, dan belakangan kemudian orang bertanya kepada Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, apa kesan dan pesanmu tentang hidup bersama dengan Yesus? Maka Injil Yohanes merupakan suatu sharing iman, pengalaman Yohanes bersama Yesus, tetapi sudah berselang lebih dari 50 tahun. Baru dia menuliskan hal ini. Nah, jadi dengan kata lain, saudara-saudaraku sekalian, metode bercerita itu menjadi sesuatu yang penting, namun yang paling penting dari semuanya itu, isinya bisa sampai atau bisa ditangkap untuk apa? Untuk memperkaya iman kita. Nah, saudara-saudara, demikian juga penginjil yang kali ini kita akan soroti Matius. Matius menulis kisah tentang silsilah hidup Yesus. Sebagai awal saya harus mengatakan ada dua penginjil yang mempunyai perhatian tentang masa kanak-kanak Yesus atau seputar kelahiran Yesus, yaitu hanya Injil Matius dan Injil Lukas. Kalau kita mencari di Injil Yohanes atau Injil Markus, kita tidak akan menemukan kisah kelahiran Yesus. Tetapi kisah kelahiran Yesus diceritakan hanya di Matius dan di dalam Injil Lukas. Nah, saudara-saudara, demikian juga baik Matius maupun Lukas menulis silsilah hidup Yesus. Nah, sekarang kita masuk bagian pertama. Kenapa kedua penginjil ini menulis silsilah hidup Yesus? Untuk apa? Pesan apa yang diharapkan dari silsilah hidup Yesus? Tidak lain seperti yang kita ucapkan di dalam kredo para rasul, dia sungguh Allah, dia sungguh manusia. Maka kalau Yesus sungguh manusia, dia mempunyai akarnya dari manusia juga. Maka dia seperti kita. Kita punya bapak dan ibu, dan kita mempunyai kakek dan nenek, dan kita mempunyai generasi orang tua dari kakek nenek kita, dan terus di situ berbicara tentang silsilah. Nah, saudara-saudara, silsilah hidup Yesus diceritakan di dalam dua versi. Versi Matius berbeda dengan versi Lukas. Saya akan sedikit menggambarkan dulu perbedaannya, baru kemudian kita konsentrasi ke Injil Matius, ya. Injil Matius dimulai dari Matius bab 1 dan mulai, kalau kamu mengikuti apa yang aku katakan, maka janji demi janji akan digenapi. Kamu akan menjadi bangsa yang besar,
kamu akan mendapat berkat, dan kamu akan mendapat tanah. Nah, itu 3 janji Allah kepada Abram, dan Abraham setia mengikutinya. Dan kita tahu dari keturunan Abraham muncul Ishak, Yakub, dan terus ada Raja Daud, ada Salomo, dan sebagainya. Dan akhirnya sampai Yosef, dan kemudian berbicara tentang Maria yang mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan. Itu ada di dalam 2 Samuel bab 7, ketika Allah berjanji kepada Daud yang sudah bertobat dan berpihak kembali kepada Allah. Dia sudah jatuh di dalam dosa, tapi dia mengalami pertobatan, maka Allah berkata, Daud sebagai seorang raja yang besar, maka Allah mengatakan, dari keturunanmu akan lahir sang juru selamat. Nah, itu kurang lebih garis besar dari silsilah Injil Matius. Sedangkan yang satu lagi, Injil Lukas, mulai dari Yesus, lalu naik sampai kepada Adam. Nah, jadi silsilah yang ada pada Lukas tidak seterperinci yang ada pada Injil Matius. Injil Matius ada 3 masa atau 3 etape, dari zaman Abraham sampai Daud, dari Daud sampai pembuangan Babel, dari pembuangan Babel sampai kelahiran Yesus. 3 periode. Dan masing-masing 14 turunan, 14 turunan, 14 turunan. Berarti 7 kali 2, 7 kali 2, 7 kali 2. Dan ini menurut kitab suci kita langsung bisa membayangkan 7 artinya penuh atau genap. Kenapa? Karena Allah bekerja dalam 6 hari, hari ke-7 Allah beristirahat. Ini siklusnya. Maka bilangan genap orang Yahudi bukan 10, tetapi 7 di situ. Karena berbicara tentang karya Allah kepada umat manusia. Dia menciptakan segala sesuatu, dan pada hari ke-7 dia beristirahat. Itu siklusnya. Ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, di dalam Injil Lukas diperlihatkan tokoh pertama dan utama itu adalah Yesus. Yesus itu sebenarnya dari mana? Maka Lukas mulai mencari dan pinjam saja beberapa dari tokoh-tokoh perjanjian lama. Yang jelas Daud ada juga, Abraham juga ada di situ, tetapi dia terus sampai kepada Adam. Dan saudara-saudara, di dalam Lukas bab 3 ayatnya yang ke-38 dikatakan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Nah, jadi mau mengatakan dia serentak manusia, tetapi dia juga berasal dari Allah. Dan bukan hanya dia, kita semua manusia ini berasal dari Allah. Seperti Yesus dari Allah, kita juga dari Allah. Jadi di dalam diri seseorang itu ada bukan hanya sekedar jasmani, tetapi ada sisi rohani karena kita berasal dari Allah itu sendiri. Kita ini juga anak-anak Allah. Nah, saudara-saudara, kenapa demikian? Karena sedikit supaya kita tahu latar belakangnya. Matius, menurut para ahli kitab suci, adalah seorang Yahudi dan kemungkinan dia seorang rabi, artinya guru agama, rabi yang berasal dari Antioquia. Sedangkan Lukas adalah seorang Yunani yang karena ada Paulus dan karena ada Petrus, kemudian dia
menjadi seorang Kristen. Cara berpikirnya juga berbeda. Cara menghayati imannya atau mempertanggungjawabkan imannya juga berbeda. Yang satu, orang Yahudi yang selalu menanti-nantikan janji Allah digenapi. Sedangkan menurut Injil Lukas, tidak perlu menanti-nanti karena sudah ada. Yesus sudah ada di tengah-tengah kita. Maka tinggal kemudian Yesus ada di tengah-tengah kita ini untuk apa? Maka ditrace ini silsilahnya sampailah kepada Adam yang diciptakan oleh Allah. Maka disebut Adam anak Allah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, jadi Lukas lebih mau mengetengahkan Yesus adalah anak Allah, maka dia bisa berkarya demikian. Di dalam Injil Lukas ada kurang lebih sekitar 27 kali Yesus mengadakan mujizat. Belum lagi sejumlah pengajaran-pengajaran yang ada padanya. Sangat kaya. Sedangkan di dalam Injil Matius lebih mau menekankan janji Allah kepada Abraham sungguh digenapi dan memuncak pada kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian, inilah kurang lebih latar belakang. Nah, sekarang Injil Matius bab 1 ini dipakai di dalam liturgi Gereja Katolik pada Vigili Natal. Jadi menjelang tengah malam, misa atau misa malam hari tanggal 24 Desember, biasanya silsilah ini dibacakan kepada umat. Nah, saudara-saudara, sudah malam, lalu mendengar hanya nama, orang kemudian menjadi bingung. Orang hanya berpikir mungkin, oh iya, semoga malam Natal yang indah ini cepat selesai dan kami akan pergi untuk merayakannya. Tetapi bacaannya pergi kemana? Tidak ada seorang pun yang care dengan bacaan itu. Kenapa saya sendiri sebagai seorang pastor kadang-kadang bingung. Kalau kita baca silsilah begitu panjang, 3 kali 14 di situ. Nama. Lalu saya mesti khotbah apa? Renungan apa yang ada di situ? Nah, sehingga kadang-kadang saya suka dengar juga, karena saya bukan pastor yang bekerja di paroki, tetapi saya pastor kategorial sejak awal, maka seringkali malam Natal aku jadi umat biasa dan mendengarkan. Akhirnya bacaannya kemana, khotbahnya kemana. Sama sekali berbeda sekali. Karena kenapa? Rupanya kekayaan dari silsilah menurut Injil Matius ini belum ditemukan kuncinya. Nah, sekarang untuk membahas ini, kita berusaha menemukan kunci untuk memahami, dan bukan hanya memahami, untuk menjadi bahan permenungan kita juga. Nah, kalau tadi di dalam pengantar, saya mengatakan, Matius itu seorang Yahudi, dan kemungkinan dia seorang guru atau pengajar. Maka apa yang terjadi? Matius hidup di dalam satu dunia garis keturunan pria, atau yang disebut dengan paternalistik, garis keturunan pria. Mungkin seperti kalau di beberapa tempat di Indonesia yang mengenal marga keluarga, maka itu juga marga keluarga itu diturunkan
diturunkan dari garis keturunan pria, bukan perempuan dalam hal ini. Kenapa demikian? Memang dunia Timur Tengah itu adalah dunia pria. Kita lihat dari sejak dunia Perjanjian Lama sampai dunia Perjanjian Baru, cara berceritanya itu adalah pria yang bercerita, pria yang memikirkan, pria yang menerima wahyu Allah dan menyampaikan kepada umatnya. Nah, dengan adanya peran kaum pria itu, seringkali hukum pun dilihat dengan kacamata pria, seperti misalnya kitab Taurat. Orang bertanya kepada saya, "Pastor, kenapa ada suatu ketidakadilan ketika seorang perempuan kedapatan berbuat zina, dia diseret ke depan Yesus, dan kemudian orang-orang mengatakan, menurut hukum Musa, wanita ini mesti dilempari dengan batu." Sekarang kita bertanya, lalu yang prianya kemana? Kenapa yang prianya tidak dirajam juga dengan batu? Nah, dan tidak ada. Di dalam hukum Yahudi itu, laki-laki dirajam dengan batu kalau dia dianggap menghina Allah. Seperti Stefanus, dirajam dengan batu. Tetapi wanita yang kedapatan berbuat zina, mau dirajam dengan batu. Laki-lakinya kemana? Kok nggak adil banget cerita itu? Jangan lupa, dunia pria karena melihat dari kacamata pria. Karena apa? Pria itu tidak bisa melahirkan. Yang melahirkan itu wanita. Dan jangan lupa, kita hubungan kita dengan proses kelahiran Yesus. Maria berkata, bagaimana rencana Tuhan ini mungkin terjadi? Karena saya belum bersuami. Maka malaikat Gabriel mengatakan, bagi Tuhan segalanya mungkin. Roh Kudus yang akan memampukan itu. Maka sejak itu, Maria mengandung. Seorang wanita di dalam pandangan bangsa Yahudi adalah suatu anugerah dari Tuhan. Karena apa? Dengan adanya wanita, maka janji Allah kepada Abraham dan keturunan-keturunannya menjadi kenyataan. Menjadi bangsa yang besar. Sarah yang tadinya dikatakan mandul, akhirnya rahimnya juga terisi, dan dari rahimnya keluar seorang anak yang akan melanjutkan keturunan Abraham dan Sarah. Jadi rahim seorang perempuan itu adalah tempat yang paling suci, karena di sanalah bukan hanya manusia, tetapi Allah bekerja dengan memberikan kehidupan. Karunia kehidupan yang dititipkan oleh Allah, yang bertumbuh bersama dengan pertumbuhan seorang janin dan dilahirkan menjadi seorang anak manusia. Nah, kalau tempat yang suci, di mana Allah berkarya di sana, dikotori oleh yang bukan menjadi suami dari wanita itu, misalnya berbuat zina dan sebagainya, maka akan lahir generasi yang model apa di dunia ini. Itu gambarannya. Sehingga bagi mereka, kalau sampai kedapatan seperti ini, dia ini boleh dikatakan tidak lagi bisa diharapkan akan menurunkan suatu bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa, ini pandangan orang Yahudi pada zaman dahulu. Di dalam dunia Perjanjian Lama, mereka berpandangan kayak begitu. Tetapi kita sekarang bertanya kepada Yesus,
Lalu menurut Yesus bagaimana? Yesus tidak membuat teori, tetapi Yesus mengatakan, barang siapa yang merasa tidak berdosa, silahkan melempar batunya yang pertama. Dan Yesus menunggu, dan akhirnya Yesus bertanya kepada wanita tadi, kemana mereka semua? Mereka pulang, satu persatu pulang. Karena apa? Pertanyaan Yesus itu menghujam hati setiap orang yang ingin mengeksekusi wanita tadi. Mereka sadar mereka juga adalah orang berdosa yang tidak pantas untuk memberi eksekusi seperti ini. Walaupun dihukum ada, tetapi tidak pantas karena Yesus telak langsung mengatakan, barang siapa yang merasa tidak berbuat dosa, silahkan. Sesudah mereka pulang, Yesus berkata kepada wanita itu, aku pun tidak akan menghukum engkau dengan cara seperti itu. Tapi pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus memberikan pengampunan. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat, bagi Yesus segala sesuatu kalau Allah mau bekerja, Allah bisa mampukan. Bahkan seorang yang berdosa seperti apapun, kalau dia membuka diri kepada Allah, maka Allah tetap bisa memakai orang itu. Contohnya, Saulus sebelum bertobat, mengejar orang-orang Kristen, menangkap, menjebloskan dalam penjara. Bahkan Paulus sendiri berkata, aku tidak segan-segan untuk membunuh mereka juga. Tetapi ketika Paulus ditangkap oleh Yesus, maka dia berubah 180 derajat. Bahkan sampai akhir hidupnya, dia berani menjadi martir. Nah, jadi saudara-saudaraku, kita lihat sedikit demi sedikit Yesus mengoreksi segala sesuatu yang dipraktekkan hanya dilihat dari kacamata pria saja. Yesus mau membuka yang lain. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian, kembali di sini, dunia pria yang boleh dikatakan memegang janji-janji Allah itu. Maka dari Abraham, Ishak, Yakub, anaknya, cucunya, dan terus di situ. Dilihat dari terah laki-laki. Ya. Nah, namun rupanya di dalam silsilah Matius bab 1 tadi, dari semua deretan laki-laki yang ada, tiba-tiba ada sesuatu yang aneh. Kenapa? Tiba-tiba kalau kita baca dengan teliti, muncul 5 nama perempuan. Jadi tidak disebut pasangan suami istri, pasangan suami istri, pasangan suami istri. No. Laki-laki semua, dan tiba-tiba ada 5 perempuan yang ada. Dan dari 5 perempuan yang ada, 4 perempuan itu orang asing. Bukan orang Yahudi. Tetapi orang asing yang menikah dengan orang Yahudi. Dan dari 5 perempuan itu, 2 wanita yang sangat terpuji, satu di dalam perjanjian lama, Ruth sangat terpuji, karena seorang wanita yang sangat setia kepada mertuanya, kita tahu itu. Dan yang satu lagi, Maria namanya. Ibu kita semua. Sedangkan 3 perempuan yang lain, boleh dikatakan disebut namanya. Di dalam bab 1 ayat 3 dikatakan namanya Tamar.
Di dalam bab 1 ayat 5 ada Rahab dan ada Rut. Di dalam ayat 6 tidak ada nama, tetapi langsung dikasih keterangan. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Nah, lihat. Jadi, saudara-saudara, ini wanita-wanita yang muncul di dalam silsilah itu. Dan rupanya inilah kunci dari pemahaman, dari penghayatan kita akan apa makna dari silsilah ini. Kelima wanita ini, pertama-tama kita lihat, 4 di antaranya itu orang asing. Nah, di dalam pandangan orang Yahudi, pernikahan dengan orang asing akan mendatangkan, boleh dikatakan, suatu bukan bencana di situ ya, akan mendatangkan suatu problem sendiri. Kenapa? Karena wanita asing pada umumnya belum mengenal Allah yang esa. Mereka berasal dari bangsa yang masih menyembah dewa dan dewi. Di dalam pandangan orang Yahudi, mereka itu disebut orang-orang kafir. Saya paling sulit untuk menyebut istilah itu. Karena istilah itu mengandung suatu prejudis tertentu atau menghakimi orang lain. Tetapi sebenarnya kata kafir itu artinya dia tidak percaya pada Allah yang esa, tapi dia percaya kepada sejumlah dewa dan dewi yang adalah kesia-siaan. Karena dewa dan dewi itu tidak ada. Itu hanya ciptaan dari manusia. Nah, jadi saudara-saudara mau mengatakan seperti Salomo dengan begitu banyak istri yang berasal dari orang-orang asing, membuat walaupun di satu pihak dia bijaksana, tetapi di lain pihak, sinkretisme agama, percampuran segala-galanya itu mulai terjadi di dalam masyarakat Yahudi, sehingga begitu Salomo meninggal, maka kerajaan itu pecah menjadi 2 dan tidak pernah menjadi utuh kembali. Ya, nah jadi saudara-saudara, masing-masing orang asing membawa budayanya sendiri, membawa apa yang selama ini dia imani, membawa juga sejumlah praktek-praktek yang mereka lakukan untuk penyembahan dari dan bukan kepada Allah yang esa. Sehingga Ezra dan Nehemia waktu merestorasi bangsa Israel sesudah keluar dari perbudakan atau dari pembuangan Babel itu, mereka mengatakan tidak lagi bangsa Israel boleh menikah dengan wanita-wanita asing. Harus menikah di kalangan mereka sendiri yang terdiri dari 12 suku itu. Maka saudara-saudara, mereka itu adalah kelompok yang eksklusif sekali di situ. Tidak terbuka bagi yang lain. Ya. Nah, karena mereka mau mempertahankan kemurnian dari iman mereka. Dan mereka tahu kalau menikah dengan orang asing menjadi suatu ancaman bagi kesetiaan iman itu. Nah, namun keempat perempuan asing yang muncul di dalam silsilah mau memperlihatkan bahwa nyatanya Allah juga sejak awal dari nenek moyang mereka mempunyai perhatian kepada bangsa-bangsa lain.
Kehadiran 4 wanita asing itu menunjukkan kerinduan bangsa-bangsa asing untuk mengakui Allah yang esa yang mereka temukan di dalam bangsa Yahudi. Maka bangsa Yahudi harus bersinar dan kemudian membagikannya itu kepada bangsa asing. Dan keempat wanita ini, bangsa asing, masuk ke dalam bangsa Israel dengan perkawinan mereka, agar mereka juga mendapat warisan keselamatan. Jadi, walaupun penginjil Matius itu sangat Yahudi, tetapi dia sudah melihat bangsa-bangsa merindukan sebenarnya untuk mengenal Allah yang esa, dan semua tindakan karya untuk mendatangkan keselamatan kepada umat manusia. Jadi di situ sudah ada sedikit gambaran bahwa Allah itu bukan hanya Allah bangsa Yahudi, tapi Allah itu untuk bangsa-bangsa lain juga. Asal bangsa Yahudi mau membuka diri dan juga setia kepada Allah dan memperkenalkan Allah yang esa itu kepada orang-orang lain. Nah, sekarang ada suatu permenungan lain tentang kaum perempuan ini. 2 perempuan yang ada, Ruth dan Maria, adalah 2 tokoh perempuan yang sangat bijaksana, dalam arti menjadi contoh teladan dari generasi ke generasi. Ruth yang seorang asing, tetapi bagaimana sikapnya yang begitu baik kepada mertuanya. Sang ibu mertua sudah kehilangan suami, kehilangan 2 anak laki-laki. Ruth merasa dia care terhadap mama mertuanya. Dan mama mertuanya itu juga memperlakukan anak-anak menantunya ini dengan sangat baik. Sampai akhirnya ketika mama mertua mau pulang ke kampung halaman di Bethlehem, semua menantu-menantunya disuruh pulang ke rumah masing-masing. Tapi Ruth mengatakan, no, kepada Naomi, bahwa kemanapun engkau pergi, ke sana aku pergi. Dimanapun engkau mati dan dimakamkan, di situ aku juga mau mati dan dimakamkan. Coba lihat. Coba di sini. Bagaimana relasi yang sangat baik satu sama lain. Ini kita akan memperoleh cerita ini dari kitab Ruth yang sangat terkenal itu. Berikutnya tokoh yang lain kita sudah sangat kenal, Maria namanya. Nah, Maria seorang perawan yang sudah dipertunangkan dengan Yosef. Artinya apa? Artinya keluarga Yosef sudah melamar dan sudah memberikan mas kawin kepada keluarga Maria. Itu wajar sekali di dalam masyarakat Yahudi. Dan ketika mas kawin diterima oleh keluarga Maria, maka Maria tidak bisa bergaul dengan sembarang pria. Dibatasi. Hanya pria di dalam keluarga atau klannya dia boleh bergaul, tetapi pria-pria dari keluarga yang berbeda yang lain, dia tidak boleh bergaul. Dia dipersiapkan untuk menjadi istri yang baik dan ibu yang siap untuk mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anaknya. Sampai waktunya dia dijemput oleh calon suaminya, Yosef. Tetapi apa yang terjadi sebelum dijemput oleh Yosef, maka kita tahu kisahnya Maria sudah mengandung. Maka Yosef berniat, dia kecewa sekali
sekali dia mau berniat meninggalkan Maria diam-diam. Kok bisa begitu? Mestinya kalau Yosef merasa tertipu, dia bisa menyeret Maria ke pengadilan, mempermalukan keluarga dari Maria juga di situ, dianggap sebagai suatu penipuan. Yosef rupanya sangat menghargai, mencintai Maria. Ketika dia tidak mengerti bagaimana Maria bisa hamil, maka dia berniat diam-diam pergi jauh-jauh merantau, agar semua orang tahu yang dilahirkan oleh Maria itu Yosef, tetapi Yosef yang tidak bertanggung jawab. Jadi Yosef berpikir, biarlah nama baik saya korbankan demi Maria. Tapi saya tidak bisa mengerti apa yang terjadi dengan Maria. Tetapi malaikat Gabriel berkata, jangan tinggalkan Maria, sebab dia sedang mengandung seorang anak yang berasal dari Allah. Dan Yosef bangun dan segera menerima itu. Disitulah ketulusan dari Yosef. Dia kemudian menerima kenyataan itu. Ketika itu juga dalam bahaya, Yosef lagi tidur. Malaikat mengatakan, Yosef bangun, bawa ibu dan anak itu pergi mengungsi sekarang juga ke Mesir. Karena Herodes akan membunuh anak itu. Akan mencelakakan anak itu. Yosef bangun dan segera membawa keluarganya mengungsi ke Mesir. Itulah ketulusan dari Yosef. Orang yang baik hati ini. Nah, saudara-saudaraku sekalian, sesudah kita lihat dua wanita yang menjadi panutan dan contoh bagi setiap umat orang Kristiani, maka kita munculkan di sini tiga perempuan yang lain. Yang satu namanya Tamar, yang satunya namanya Rahab, dan yang satu lagi istri Uria yang kita sudah tahu namanya tidak lain Betsheba. Kenapa Matius tidak menyebut Betsheba? Karena rupanya kisah skandal dari Daud dengan istri Uria ini adalah suatu skandal yang besar sekali. Ya, besar sekali. Tetapi bukan hanya skandal yang besar, tetapi disitulah titik pertobatan dari Daud yang membuat Allah kemudian mengatakan kepada Daud, dari keturunanmu akan lahir Sang Mesias. Jadi serentak di sini ada dosa, di sini ada rahmat. Dan ingat apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam permenungannya. Ketika dosa bertambah-tambah, rahmat Allah semakin melimpah. Maksudnya apa? Apakah kita mesti buat dosa banyak-banyak supaya rahmat Allah datang kepada kita banyak-banyak? Bukan itu, saudara-saudara, tentunya. Tetapi mau mengatakan di sini, ketika Paulus merenungkan tentang dirinya, dan semakin banyak dia menemukan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam dirinya, dia membutuhkan semakin kuatnya rahmat Allah. Dia membutuhkan campur tangan Allah. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi saudara-saudara, Daud pun sama. Ketika dia sudah jatuh di dalam skandal yang besar, bahkan pembunuhan, dia memang tidak langsung dengan tangannya sendiri membunuh Uria, tetapi pakai orang suruhan. Dan Uria mati di situ. Sudah skandal dengan istri Uria, lalu bunuh Uria lagi. Apa yang kurang dari Daud ini? Tetapi di lain pihak, kita masih ingat kisah Saul dan Daud. Saul yang merasa iri hati terhadap Daud, berusaha untuk membunuh Daud, tetapi Tuhan menyelamatkan Daud.
Jadi di satu pihak Tuhan melindungi Daud, tetapi di lain pihak Daud menyakiti hati Allah dengan berbuat dosa. Tetapi satu hal, dia bertobat di hadapan Allah dan membuat Allah mempunyai harapan ke depan kepada Daud dan keturunan-keturunannya. Jadi jangan lupa di situ ya, bisa ada rencana Allah, bisa ada kegagalan manusia, namun kalau ada pertobatan, maka Allah mempunyai rencana ke depan, rencana keselamatan. Dan Daud ini menjadi tokohnya. Tetapi Daud bisa menjadi seperti itu karena munculnya godaan terhadap istri Uria. Dan istri Uria sendiri juga tidak bisa menjaga dirinya dan melihat, wah, Daud itu atasan dari suaminya. Maka kalau kayak begini, ya sudah di situ. Mencari juga kesempatan itu. Tetapi itu jahat di mata Allah. Nah, namun bukan bicara tentang istri Uria atau Batseba yang dihukum, tetapi ketika Daud bertobat, maka istri Uria itu juga dipulihkan hubungannya. Maka dari Batseba lahirlah Salomo yang akan menggantikan Daud sebagai seorang raja yang bijaksana. Namun kita akan lihat tokoh yang lain. Siapa itu Rahab? Maka kita muncul kisah tentang Rahab di kitab Yosua. Ya, Yosua babnya yang kedua mengisahkan ketika Yosua mau membawa bangsa Israel menyeberang sungai Yordan dan masuk tanah terjanji. Ya, namun orang takut pada waktu itu karena mereka mengatakan bangsa itu di Yeriko, di sana tinggallah orang-orang yang badannya besar-besar, tegap di situ. Kita ini mau masuk ke sana, kita akan diinjak-injak habis oleh mereka. Maka Yosua mengirim 2 mata-mata pergi masuk ke kota Yeriko. Dan waktu mau masuk ke kota Yeriko, 2 mata-mata ini lihat di tembok kota ada wanita si lampu merah. Dan melalui wanita lampu merah itu, mereka mendapat perlindungan. Kedua mata-mata ini. Dan akhirnya, wanita si lampu merah, namanya Rahab, mengatakan, kalian sudah saya sembunyikan, sehingga kalian selamat. Nanti ketika kalian masuk ke kota Yeriko, dan merebut kota Yeriko ini, selamatkanlah saya dan keluarga saya. Dan kita tahu, akhirnya kota Yeriko runtuh, dan Rahab menikah dengan salah satu dari mata-mata itu. Dari situ ada keturunan. Tapi orang mengatakan, wow, itu kan seorang wanita dengan reputasi tertentu. Kenapa bisa masuk ke dalam silsilah hidup Yesus? Kenapa masih bisa dimasukkan ke dalam deretan leluhur dari Yesus itu? Kenapa begitu? Bukankah kita selalu mengatakan dia ini kayak begini jadi sukses karena bebet bobotnya yang baik, berasal dari yang baik. Tetapi kali ini, loh kok demikian? Batseba, skandal dengan Daud, tidak terpuji. Rahab, seorang wanita lampu merah, masuk ke dalam silsilah ini. Lalu apa lagi? Maka muncul seorang yang lain, yang namanya Tamar. Tamar yang ada di ayat 3 berbicara tentang apa? Tamar menikah dengan Yehuda.
ini ada di dalam kitab Kejadian. Ya, apa yang terjadi? Yehuda mempunyai 3 anak laki-laki. Dan anak pertama dinikahkan dengan Tamar. Tetapi suaminya cepat meninggal. Tamar belum mempunyai keturunan. Maka menurut hukum Yahudi, turun ranjang. Tamar dinikahkan kepada anak laki nomor 2. Dan kalau Tamar mempunyai anak dari suami sekarang ini, maka anak pertama milik suami almarhum, anak kedua baru milik suami yang sekarang ini. Tetapi apa yang terjadi? Yang kedua pun meninggal. Tinggal yang ketiga. Nah, Yehuda menjadi takut menikahkan Tamar dengan anak laki nomor 3. Karena apa? Ya, orang kadang-kadang juga punya semacam pemikiran, aduh, ini dia menikah, belum punya anak, suami mati. Menikah dengan adik suaminya, belum punya anak juga, suami meninggal. Nanti siapa tahu yang ketiga juga sama nasibnya. Maka Yehuda selalu menunda-nunda. Tetapi di lain pihak, Tamar merasa, saya ada di keluarga pihak suami. Dengan saya menikah, maka saya menjadi milik keluarga laki-laki. Dan walaupun suami tidak ada lagi, saya tidak bisa pulang. Karena apa? Saya, mungkin bahasa kasarnya, saya telah dibeli oleh keluarga ini dengan mereka menyerahkan, yaitu mahar atau juga mas kawin kepada keluarga perempuan. Jadi dia ada di sana dan tergantung keadaan. Kalau hubungan dia, Tamar, dengan mertua, dengan ipar-iparnya, semuanya baik, maka Tamar akan diakui sebagai anak perempuan dari keluarga itu, dan keluarga itu yang akan menikahkan, menjodohkan dengan orang lain, sehingga Tamar bisa menikah. Tetapi kalau relasi dengan mertua dan ipar-ipar tidak baik, dan suami tidak ada lagi tanpa punya anak, maka dia bisa jadi budak seumur hidupnya di dalam keluarga laki-laki itu. Maka ada hukum. Suami meninggal, turun ke adik suaminya. Kalau itu meninggal, turun lagi ke adik suaminya. Masih ingat orang-orang Saduki ngetes Yesus dengan cerita itu? Seorang perempuan menikah sampai 7 kali. Dengan anak pertama, nggak punya keturunan, meninggal. Anak kedua, sama. Ketiga, 4, 5, 6, 7. Dan akhirnya wanita itu meninggal. Lalu mereka bertanya kepada Yesus. Ketika meninggal, yang menjadi suaminya siapa? Kita masih ingat ya cerita itu ya. Ini sebenarnya bicara tentang apa yang berlaku di dalam hukum Taurat yang masih berjalan sampai pada zaman Yesus pun. Hukum itu, hukum di mana seorang istri yang tidak mempunyai suami dan tidak punya anak turun kepada adik dari suaminya. Nah, karena Tamar selalu minta haknya, tetapi mertua tidak memenuhi janjinya, maka Tamar berpikir, lama-lama aku akan menjadi tua dan aku tidak akan bisa mempunyai keturunan. Maka suatu ketika Tamar menanggalkan pakaian kabung perkabungannya dan menyamar menjadi seorang wanita lampu merah juga. Tapi kali itu berada di bawah pohon korma. Dan apa yang terjadi? Yehuda merasa itu wanita nakal. Maka dia panggil wanita itu untuk menghibur dia. Dan sesudah selesai dan mau dibayar, wanita itu tidak minta bayaran. Maka wanita itu mengatakan, saya memang mau seekor kambing, nanti kamu kirim,
Tetapi supaya ada jaminan bahwa kamu akan kirim, saya mau minta satu. Saya akan pergi dari sini kalau saya mendapat cincin, kalung, dan tongkatmu. Maka supaya wanita ini pergi juga, Yehuda menyerahkan semuanya itu, apa yang dia minta. 3 bulan berikutnya gempar sekali. Kenapa? Sang janda, Tamar namanya, sedang mengandung. Wah, ini skandal sekali. Kalau dia mengandung karena ini terlibat sesuatu dengan keluarga laki-laki di sini, keluarga suaminya, oke, dia langsung dinikahkan saja. Tapi kalau di luar keluarga laki-laki itu, maka dia bisa dirajam. Karena dia milik keluarga laki-laki itu. Di dalam pengadilan keluarga, akhirnya Tamar mengeluarkan semua tanda-tandanya. Dan Yehuda, Anda bisa bayangkan, Yehuda kaget luar biasa. Karena nyatanya wanita yang waktu itu menghibur dia, itu adalah menantunya. Wah, ini lebih hebat lagi, saudara-saudara. Orang kemudian berpikir, aduh, di dalam keluarga, mertua dan menantu ada skandal kayak begini. Lalu mau bagaimana? Akhir kata dari semuanya ini mau disampaikan oleh penginjil Matius. Yesus itu datang ke dunia untuk apa? Untuk semua yang sudah beres dan suci-suci. Tetapi justru dia datang ke dunia untuk menebus dosa kesalahan umat manusia. Dosa apapun yang terberat di mata Tuhan, Allah tetap mengundang manusia untuk bertobat agar dia bisa dipulihkan. Tuhan Maha Kasih dan Penyayang. Tuhan tetap mau menembus, membersihkan noda-noda yang bisa diciptakan oleh manusia. Jadi dengan kata lain, nenek moyang Yesus yang semacam itu dan Yesus sebagai juru selamat datang ke dunia mau mengatakan kelahiran Yesus di dunia ini untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang-orang yang suci-suci dan bersih, tetapi juga untuk semua pendosa yang ada. Asalkan para pendosa ini akhirnya membuka diri, mengakui, dan mau bertobat, maka keselamatan akan hadir di tengah-tengah mereka. Keselamatan akan bekerja di dalam keluarga mereka. Nah, jadi saudara-saudara, lewat kunci 5 wanita ini, kita memahami bahwa makna dari silsilah itu ingin menjawab untuk apa Yesus datang ke dunia. Untuk menjawab hal itu. Dan Matius menyajikan sejak di awalnya. Markus lain lagi, walaupun Markus itu tidak menyebut ya tentang kelahiran Yesus, tetapi Markus itu kemudian memulainya dengan begini nih, saudara-saudara, saya kasih lihat ya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Jadi dia berusaha, Yesus Kristus anak Allah, ini dia mau jelaskan dengan riwayat hidup Yesus. Sedangkan di sini, sesudah melewati macam-macam keadaan yang tidak ideal itu, lahirlah Sang Juru Selamat. Jadi, yang ingin disampaikan oleh Matius ini, di dalam bab 1 itu ya, Yesus hadir untuk menjadi penebus di dalam kehidupan kita bersama. Siapapun kita, apapun yang terjadi di dalam keluarga kita masing-masing, dan mau mengubah kita, kehidupan kita itu. Ini kurang lebih pesan yang kita bisa dapatkan
dari silsilah Injil Matius. Saya serahkan kembali kepada hostnya. Ya, ada Ibu Titin. Ya, oke, Ibu Ya, Titin sudah ya, siap. ya. Terima kasih, Frater. Terima Ya, kasih banyak. Kami ini ada beberapa pertanyaan, Frater. Mungkin juga kami umumkan kepada Bapak Ibu. Frater mempunyai waktu setengah jam ya, Frater ya. Karena boleh. ya. Baik, ada pertanyaan dari Pak Yohanes Kasianto menanyakan apa tujuan Matius meletakkan silsilah di awal tulisan atau bab 1, sementara Lukas menyisipkan di bab 3. Apa Iya, karena di gaya tulisan Perjanjian Lama yang diawali dengan garis penciptaan, maka PB oleh Matius diawali dengan garis silsilah, Frater. iya. Saya tadi rasanya waktu penutup Ya, tadi dari paparan saya sudah menjelaskan maksud kenapa Matius menempatkan di paling depan, mau mengatakan Yesus lahir di dunia itu untuk apa? ya, Kenapa dia mesti lahir di dunia ini? Kenapa Allah mengutus Yesus di tengah-tengah kita umat manusia? Ini. Sedangkan di dalam Injil Lukas, nomor 1 berbicara tentang Allah campur tangan dalam sejarah hidup manusia. Maka kisah tentang kelahiran Yesus sudah lewat dan sebagainya, baru kemudian orang berpikir sebenarnya Yesus lahir ke dunia itu dan mengalami ini, mengalami itu di situ ya. Itu sebenarnya untuk apa bagi kita? Barulah muncul bahwa nyatanya Yesus itu ingin menyelamatkan seluruh umat manusia karena kita semua ini keturunan Adam. Ya, kita semua keturunan Adam. Sedangkan Matius lebih mengecilkan Yesus itu pemenuhan janji Allah kepada bangsa terpilih. Nah, bangsa terpilih. Sedangkan Lukas lebih kepada universal. Namun, kita tadi di kuncinya saya lihat dan perlihatkan kepada Anda, hei, 4 wanita yang muncul di dalam bagian ini, 4-nya juga orang asing. Berarti walaupun bangsa terpilih itu tetap nomor 1, tetapi dia tidak menutup kemungkinan untuk juga menjadi penyelamat bagi bangsa-bangsa asing. Tetapi nomor 1 bangsa Israel dulu. Begitu. ya. Baik. Baik, terima kasih Romo. Ya, Romo, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Sukijanto. Dia menanyakan 5 wanita yang disebut dalam Injil Matius. oh ya, Wanita itu adalah ya, orang asing. makasih. Boleh ini di mute nih. Ye, Satu Ya, mana ininya? ya, Tolong sebentar. dimatikan ini satu nih. Ya, Ini ya. ya. 4 wanita ini Ya, adalah oke. orang asing atau orang kafir. Iya. Lalu Kenapa orang Yahudi ada yang sampai sekarang tidak percaya Yesus adalah Mesias? Apakah ini penyebabnya? Begitu, Romo. Lalu satu no, wanita Yahudi yang disebut dalam satu-satu Injil dulu. Saya nggak ngerti nantinya. Saya oke. nggak nangkep itu ya. Ya, Jadi pertama apa dulu pertanyaannya? 5 wanita. Pendek-pendek aja. Oke, 5 wanita yang disebut Injil Matius, 4 wanitanya adalah orang asing atau bukan orang Yahudi. Iya, betul. Ya, Romo. Apakah hal ini adalah salah satu penyebab dari beberapa sebab kenapa orang Yahudi ada yang sampai sekarang tidak percaya Yesus adalah Mesias? Oh, nggak ada hubungannya. Tidak ada Tidak ada hubungannya. hubungannya. Yesus sampai sekarang tidak diterima oleh bangsa Yahudi karena kriteria Mesias bagi orang Yahudi nyatanya tidak cocok dengan kriteria yang sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yesaya, kita masih ingat ketika Yohanes Pembaptis sudah dipenjara, Yohanes Pembaptis mengirim utusannya kepada Yesus dan bertanya, "Engkaukah Mesias yang kami nantikan atau kami harus menunggu lagi?" Maka Yesus berkata, "Katakan kepada gurumu."
orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang miskin diwartakan kabar baik. Dan itu sebenarnya adalah apa yang ditulis di dalam nubuat Yesaya. Dan Yesaya masih menubuatkan lagi bahwa Mesias itu adalah Ebed Yahweh, hamba Yahweh yang menderita. Dan dia menderita darinya. Namun pengorbanan diri Mesias itu, itulah yang menandakan dia berkenan kepada Allah. Mereka tidak sampai kepada itu. Tetapi mereka sibuk dengan pikiran pada waktu itu. Mereka itu ditindas oleh bangsa Romawi. Pemerintahan Herodes pada waktu itu hanya mencari kesenangan dan keuntungannya sendiri. Sebagian besar rakyat hidup miskin dan tertindas. Maka mereka mengharapkan adanya suatu perubahan. Tuhan mengubah semuanya itu. Maka ketika Yesus masuk ke Yerusalem, disambut dengan sangat meriah. Hosana putra Daud, Hosana putra Daud. Mereka berpikir Yesus masuk ke Yerusalem akan menggulingkan kekuasaan Herodes dan mengusir penjajah. Sehingga terciptalah damai sejahtera, shalom di tanah itu. Nyatanya bukan itu. Nyatanya Yesus tetap setia kepada apa yang dinubuatkan nabi terdahulu. Yesus mengatakan, kasih yang terbesar adalah kasih seseorangnya bagi sahabat-sahabatnya. Itu Mesias bagi Yesus. Tetapi bagi bangsa Yahudi, Mesias itu harus menjadi pembebas sosial, ekonomi, politik. Sampai hari ini mereka membayangkan munculnya tokoh yang akan membawa bangsa Israel itu menjadi negara yang kuat, yang kaya, dan dapat menguasai dunia. Itu bayangan mereka. Mesias model itu. Padahal Mesiasnya yang dikatakan yang dimengerti oleh Yesus dan dia mengemban mission itu, yaitu mematahkan dosa. Karena dosa itu adalah sumber dari semua penderitaan. Dia patahkan itu. Dengan akhirnya, karena orang mengatakan, Yesus begini, orang mengharapkan begini, ya nggak cocok. Maka kemudian orang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Karena apa? Hari Minggu dia disambut dengan meriah. Semua orang punya harapan. Yesus akan menjadi pemimpin. Hari Senin, Yesus mengusir pedagang-pedagang di bait Allah. Hari Selasa, perdebatan terjadi tentang kuasa Yesus di kompleks bait Allah. Hari Rabu, di situ seorang wanita diseret di depan Yesus dan diminta pendapat Yesus bagaimana tentang wanita itu. Hari Kamis, Yesus minta Petrus dan Yohanes mempersiapkan perjamuan Paskah. Jumat, orang berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Kemana orang yang hari Minggu bersorak-sorai, Hosana putra Daud? Kemana mereka semua? Kenapa sekarang mereka berteriak, salibkan dia? Kecewa. Kecewa. Dan Petrus pernah juga salah mengerti. Ketika Yesus bertanya, menurut banyak orang siapakah aku? Lalu Yesus bertanya lagi, tapi menurut kamu siapakah aku? Petrus segera mengatakan, engkau Mesias putra Allah. Baik, Yesus mengatakan. Namun Mesias itu harus banyak menderita. Wafat di kayu salib. Dan pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Petrus segera tarik tangan Yesus dan mengatakan, jangan katakan itu. Nah lihat. Dan Yesus menghardik dia dan mengatakan, enyahlah kamu iblis. Kamu memikirkan rencana manusia dan bukan rencana Allah. Nah lihat. Bangsa Yahudi sampai hari ini juga demikian. Sampai ada seorang Yahudi yang teman baik saya juga mengatakan, bagi kami orang Yahudi, Yesus adalah seorang rabi 2000 tahun yang lalu yang hidupnya luar biasa.
tetapi dia kontroversial. Hanya sampai di situ. Maka mereka hanya mengatakan, oh tokoh hebat pada zaman dulu, tetapi hanya kontroversial, tapi nggak ada unsur bahwa dia sungguh Mesias dan sebagainya. Karena pandangan mereka tetap Mesias itu harus menjadi pemimpin besar, pembebas dari segala penderitaan itu, dan bangsa Israel menjadi kuat, menguasai segala-galanya. Itu gambarannya. Berikutnya, Ya, Tim. ya, terima kasih. Mengapa pada 1 bab 12 dikatakan bahwa Sealtiel memperanakan Serubabel? Bukankah menurut 1 Tawarikh 3:19 Serubabel adalah anak Pedai? Memang, saudara-saudara, urutan ini tidaklah seperti yang kita bayangkan, urutan-urutan sejarah seperti kita mempertanggungjawabkan dewasa ini. Pada waktu dahulu, seperti yang saya cerita ya, lebih banyak kisah-kisah kitab suci itu disampaikan secara lisan. Maka kadang-kadang muncul juga ada beberapa yang miss di situ. Siapa yang lebih dulu dan sebagainya. Hanya memang berdekatan. Mungkin pada waktu itu dia menghafalnya semacam itu. Jadi tetap ada kekeliruan dalam urutan di situ. Tetapi tokoh-tokoh itu semua ada. Begitu. Baik, Pater, ada yang mengangkat ini, raise hand. Pak Rianto, silahkan mau menanyakan langsung kepada Pater Robi. Pak Rianto. Mungkin Mungkin karena ini lagi. Iya, baik. Pater, ada pertanyaan lagi dari Pak Antoni Yahya. ya 3 kali 14 keturunan yang disebutkan dalam silsilah Yesus, apakah melambangkan sesuatu, Pater? ya 7 itu lambang kepenuhan. Jadi 7 kali 2 boleh dikatakan penuh sepenuh-penuhnya. Itu mau mengatakan itu. Sedangkan 3 itu adalah 3 masa di dalam pertumbuhan iman bangsa Yahudi. Pertumbuhan iman pertama itu sejak Abraham sampai Raja Daud. Lalu pertumbuhan iman kedua itu dari zaman Daud sampai pembuangan Babel. Yang diisi lebih banyak dengan kegagalan daripada keberhasilan. Maka mereka dibuang ke Babel. Kita masih ingat, itu zaman raja-raja. Dan dari semua raja-raja yang ditampilkan di situ, sebagian besar itu raja-raja yang tidak bijaksana, raja-raja yang main kuasa, raja yang lalim, dan tidak setia kepada Allah. Yang membuat bangsa Israel juga kehilangan arahnya terhadap Allah yang esa dan percaya kepada sejumlah dewa dan dewi bawaan dari bangsa-bangsa lain. Maka sesudah diingatkan berulang kali dan tidak mau bertobat juga, akhirnya Allah mengizinkan Nebukadnezar, Raja Babel, untuk menduduki Yerusalem, menghancurkan semuanya, dan menjarah habis seluruh perkakas dari bait suci Yerusalem. Ini gambaran etape kedua, itu adalah kegagalan. Gambar yang pertama itu adalah pertumbuhan iman. Allah menjadi Allah nenek moyang kita. Bagian kedua, kekuasaan duniawi yang mendatangkan kegagalan daripada sukses. Ketika mengandalkan kuasa manusia dan menomorduakan Allah, hanya ada kegagalan dan penderitaan. Bagian ketiga itu pembuangan. Mereka sudah kembali. Dan yang saya tadi sampaikan, pembaharuan dari Esra dan Nehemia. Ini adalah gambaran dari pembuangan Babel sampai ke zaman Yesus, gambar masa yang penuh dengan harapan.
masa penantian. Dan mungkin ini yang kita bisa sebut dengan masa Advent itu, yaitu penantian dengan mempersiapkan diri untuk kehadiran Sang Mesias itu. Jadi 2 kali 7, 2 kali 7 dan 2 kali 7 mau mengatakan semua masa ini, 3 masa ini betul-betul komplit, lengkap, penuh di situ. Dan Allah merasa etape pertama selesai, bagian kedua selesai, dan bagian ketiga selesainya dengan datangnya Yesus ke dunia ini. Jadi itulah yang disebut dengan puncak dari perwahyuan Allah kepada umat manusia. Dengan lahirnya Yesus Sang Mesias. Begitu. Baik, Bu Tin. Bu Titin belum dinyalakan Masih di mic-nya. mute. Oh, Mic-nya. ya baik. Masih ada pertanyaan tentang nama ini, Pater. Cara penulisan Matius di ayat 3 tertulis Peres yang saudaranya Serah. Mengapa di ayat 2 saudara Ismail atau Ismail juga saudara kembar Yakub atau Esau tidak tertulis? Apakah alasan menampilkan Serah sebagai saudara kembar Peres bukan karena hak kesulungan yang ingin ditonjolkan? Ya, memang. Mau menunjukkan bahwa Allah bebas untuk memilih. Bukan hanya hak kesulungan dengan otomatis menjadi itu. Contohnya, kisah tentang Kain dan Habel. Kain itu anak sulung. Tetapi justru Allah berkenan kepada anak nomor 2 di situ. Kita masih ingat pemilihan Raja Daud. Sang Nabi Samuel sudah datang ke orang tua dari Daud, dan dia lihat satu persatu saudaranya itu, yang anak laki-lakinya, dia tidak merasa ada dorongan roh yang mengatakan ini. Lalu dia mengatakan, masih adakah yang lain? Maka orang tua mengatakan, ada, namanya Daud. Dia sedang menggembalakan kambing domba di padang Efrata sana. Lalu sang Nabi suruh panggil anak itu. Ketika anak itu pulang, langsung Nabi itu merasakan ini anak ini. Dan kemudian dia mengurapi Daud di situ ya. Jadi kebebasan Allah mengatasi hukum manusia. Kebebasan Allah untuk mengatasi hukum manusia itu. Lalu bicara tentang Ismail dan Yakub di sini, Ishak di sini ya, sorry. Ismail dan Ishak. Karena apa? Dari kitab Kejadian itu sudah dikatakan nanti Ismail itu menjadi bapak kaum Arab dan Ishak itu menjadi bapak kaum bangsa Yahudi. Dan dalam hal ini seluruh kitab suci Perjanjian Lama mau mengatakan ini keturunan karena memang pemenuhan janji Allah. Sedangkan ketika dia melahirkan Ismail itu karena hukum. Dan nanti satu kali lagi diangkat oleh Paulus di dalam suratnya di dalam surat kepada jemaat di Galatia yang mengatakan bahwa Ismail itu anak yang dilahirkan menurut hukum. Tetapi Ishak dilahirkan untuk memenuhi janji Allah. Mana yang lebih penting? Menurut hukum atau menurut janji Allah? Nah itu di surat Galatia itu nanti akan diangkat kisah ini oleh Paulus. Nah jadi dalam hal ini bangsa Yahudi mengatakan kami bukan anak dari hukum, tetapi kami adalah anak dari janji Allah yang dipenuhi. Itu lebih, bagi mereka itu lebih penting. Nah itu jadi sehingga Matius, jangan lupa, Matius itu orang Yahudi. Yesus juga orang Yahudi. Jadi semua kitab suci Perjanjian Baru diteropong dari kacamata bangsa Yahudi tentunya. Begitu. Baik, Pater. Ibu Ellen, mungkin ada pertanyaan lagi. Mungkin kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya langsung. Silahkan di open mic langsung.
Ya, boleh. Malam ya, Ya, Bu Ellen. Mungkin saya bisa tanya. ya Pak Albert, silakan. Ya, selamat malam, Romo. Selamat malam Yang juga. saya, ya, yang ingin saya tanyakan itu penulis Injil Matius yang tadi dikatakan orang Yahudi itu apa itu bukan yang Matius sebagai muridnya Yesus itu yang dia pemungut cukai yang namanya Lewi itu. Ya, jadi pada waktu itu yang namanya double-double itu banyak. Sehingga kadang-kadang terjadi rancu. Seperti murid Yesus, ada dua orang yang namanya Simon. Simon. Ada Simon orang Selot, ada Simon Petrus. Ada dua murid yang namanya Yudas. Yudas Ya, Tadius, Yudas Iskariot. Ada dua yang namanya Yakobus juga. Sehingga ada Yakobus. yang disebut Yakobus tua dan ada Yakobus muda. Lalu kemudian juga muncul ada dua yang namanya Matius di situ. Tapi kemudian saudara-saudara dibedakan, ya, dibedakan. Matias dan Matius di situ, ya. Nah, yang satu itu adalah pengganti dari Yudas Iskariot Ya. dan yang satu itu adalah seorang memang eh, murid dari para murid di situ, ya, murid dari para rasul boleh dikatakan. Dan disitulah eh, orang mengatakan kemungkinan sang penulis Matius ini adalah generasi kedua dari para rasul. Seperti Lukas juga adalah generasi kedua dari keempat pengarang Injil menurut banyak ahli kitab suci yang hampir bisa dipastikan orisinil itu hanya yang orisinil murid Yesus yang menulis itu hanya Yohanes. Sedangkan yang lain itu adalah murid dari para rasul. Jadi saudara-saudara dalam hal ini akhirnya tidak bisa dihubungkan langsung dengan eh, Lewi yang dipanggil oleh Yesus di Kafarnaum. Begitu. Oh iya, oke. Ya, Ya, Romo. Terima kasih, Romo. sama-sama Pak Albert. Terima kasih Pak Albert. Mungkin dari yang lain Bapak Ibu silakan Pak Pak Nicholas mungkin Nicholas. silakan. Rupanya kepencet itu, Bu. Oh iya, iya. Sampai dengan sendirinya ada raise hand. Atau mungkin dari Bapak Ibu yang mungkin pertanyaannya belum sempat disampaikan jawabannya dari Pak Yohanes Kasianto mungkin masih adakah yang mau disampaikan? Ada beberapa pertanyaan mungkin dari Bapak Oke. Ibu yang lain silahkan. Iya. Jawabannya Mungkin Bu, mungkin sedang lagi mengenyam kayak begitu. Oh ini, Ibu Aryani. silakan Ibu. Romo, saya mau bertanya tapi di luar ini karena berhubungan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu mengapa sekarang ini kalau makan daging dengan susu itu tidak pernah dicampur semua alat-alatnya. Saya itu sampai sekarang ini bertanya-tanya kenapa ya kok seperti itu. Boleh nggak, Romo? Ya, karena itu berasal dari hukum Taurat. Dan kelompok-kelompok tertentu yang ada di Israel itu, mereka ada yang sangat strict masih menggunakan hukum itu. Karena bagi mereka, hukum Allah yang lewat hukum Taurat itu tidak pernah bisa dibatalkan. Maka mereka melakukan itu. Ya. Nah, kenapa sampai Tuhan memberikan hukum itu? Kita tidak pernah tahu. Tetapi saya pernah
membaca di situ ya. Ada satu buku, tetapi saya hanya baca bagian awalnya, judulnya dengan isi bacaannya itu, seorang dokter Yahudi berusaha untuk menyelidiki binatang halal dan haram, menyelidiki bagaimana cara memasak, sampai kasus yang tadi Ibu katakan, kalau sudah minum susu tidak makan daging, atau tidak makan daging tidak boleh minum susu, kayak begitu. Jadi begini, kalau seorang habis makan daging, dia boleh minum susu kurang lebih 2 jam. Sesudahnya baru boleh minum susu. Nah, susu itu bisa seperti sekarang itu, ice cream itu juga nggak boleh bagi mereka. Jadi, kalau misalnya ada makanan daging, dessert itu tidak boleh ice cream. Tapi orang Yahudi karena pintar, dia bikin juga ice cream, tetapi dari susu kedelai. Dia buat juga kayak begitu, ya. Jadi bukan dari susu sapi, tetapi dari susu kedelai. Saya pernah juga melihat, karena pernah tinggal di rumah orang Yahudi, semua perabotan yang dipakai untuk sarapan tidak akan dicampur dengan perabotan yang dipakai untuk lunch dan dinner. Itu nggak akan dipakai. Karena apa? Karena ketika ditukar-tukar itu mereka mesti ada ritual tertentu untuk mencucinya. Dan itu zaman Yesus pernah singgung hal itu. Tentang mencuci alat-alat makan apa segala macam. Itu ada hukumnya sendiri. Jadi sampai hari ini orang-orang Yahudi demikian. Kalau saya habis minum susu, saya mesti tunggu 1 jam kemudian baru saya boleh makan unsur daging. Tapi kalau saya makan unsur daging sekarang, saya mesti tunggu 2 jam baru saya bisa minum produk-produk susu di situ. Sampai hari ini tetap dilakukan kayak begitu. Nah, orang Yahudi sekarang ini bisa dibagi secara global, dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok pertama ini mereka yang sangat strict dan mereka itu ultra ortodoks. Betul-betul mereka menjalankan hukum Taurat seperti ribuan tahun yang lalu. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, hukum seperti itu sampai sekarang dilakukan itu. Kelompok kedua, mereka sedikit lebih longgar dengan menggunakan logika juga. Misalnya, kalau sampai terjadi kecelakaan pada hari Sabat, mereka tetap akan menolong, akan dibawa ke rumah sakit. Kalau seseorang juga sampai mungkin karena kecelakaan atau apa, kekurangan darah, mereka boleh terima donor darah. Tetapi mereka tetap jalankan yang namanya pantangan, mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Mereka selalu merayakan hari Sabat itu, setiap weekend itu mereka melakukan itu. Ini namanya kelompok kedua yang disebut kelompok religius. Artinya masih mempraktekkan hukum Taurat, tetapi boleh dikatakan mana yang lebih penting itu yang akan dinomorsatukan. Seperti tadi ya, ketika orang sakit di situ ya, dan orang sakit kan bisa terjadi kapan saja di hari Sabat juga, maka bisa dibawa ke rumah sakit, ada harus ditolong dan sebagainya. Tetapi ada satu kelompok yang lain lebih besar lagi, kelompok ini itu yang namanya disebut Yahudi sekular. Kenapa? Pada umumnya mereka itu berasal dari satu kekecewaan yang sangat besar. Ketika kekejaman Hitler di Eropa begitu memuncak sampai 6 juta bangsa Yahudi itu terbunuh, banyak orang kemudian berpikir-pikir, Tuhan itu ada atau enggak? Katanya Allah ada di pihak kita sebagai bangsa terpilih. Kenapa Allah membiarkan sampai 6 juta bangsa kita terbunuh seperti ini? Jadi mereka agak-agak menjadi ateis praktis. Artinya begini, Tuhan ada, oke, nggak ada juga nggak apa-apa.
Kalau nggak ada, kita pakai akal budi kita untuk survive di situ. Maka mereka pinter-pinter kan di situ ya. Jadi Tuhan ada, oke. Nggak ada, nggak apa-apa di situ. Jadi mereka ini, orang-orang ini tidak mempraktekkan hukum Taurat sama sekali. Ya mereka mungkin selama kalau mereka ada di sana, tetangga-tetangga yang mempraktekkan hukum Taurat di gimana, mereka respect ke situ. Mereka tidak makan babi atau apa. Tapi kalau ada kesempatan dan tidak ada tetangga-tetangga yang religius dan sebagainya, mereka makan juga. Teman saya, teman baik itu yang saya juga kadang-kadang di rumahnya dia mengatakan, istrinya mengatakan, Pastor, selamat datang di rumah kami, selalu welcome. Tapi kalau mau breakfast, mau bacon, Pastor ajak saja suami saya makan di hotel. Tetapi rumah ini tidak ada bacon di sini, ya. Nah, suaminya ketika datang ke Indonesia, saya tanya, kamu mau suka makan apa? Nomor satu dia mengatakan, seafood. Indonesia itu surganya seafood. Padahal seafood menurut hukum Taurat tidak boleh dimakan. Udang, cumi, segala macam nggak boleh sama sekali. Tapi begitu sampai di Indonesia, oh seafood itu surganya di Indonesia. Dia begitu. Itu ya, kelompok yang sekular itu, semacam itu di situ ya. Jadi terbagi menjadi 3 kelompok seperti itu, Bu. Ya, sampai Ya, hari ini. terima kasih Romo. Iya, Terima kasih sama-sama. banyak. Saya bingung kan Romo, sama sebentar, mereka. Romo. Terima kasih, Pater. Sebentar, mohon izin dulu karena memang waktunya hanya sampai 20.30. Maka saya perlu izin dulu kepada Pater, apakah masih boleh melanjutkan atau bagaimana? Ini untuk yang raise hand, Pater. Itu satu. Oh ya, satu yang terakhir. Silahkan Pak Awen tadi yang sudah raise hand duluan. Silahkan. Begini, Langsung Pak Robe. Hmm. Francis Assisi pernah mengadakan diplomasi atau usaha untuk melakukan perdamaian dengan Sultan Turki dan Paus Urbanus II ketika terjadi yang namanya Perang Salib kelima. Tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Perang Salib ini terus berlanjut sampai berakhir dengan kemenangan pasukan Utsmania. Nah, bagaimana kita sebagai umat awam ini mengusahakan perdamaian dunia? Ya, Dan bagaimana tujuannya Perang Salib ini? Apakah hanya menaklukkan Yerusalem untuk memperebutkan tanah terjanji? ya. Saudara-saudara, sebenarnya bagi kita di dalam kitab suci, tujuan dari kita menurut kitab Wahyu adalah datangnya Yerusalem yang baru, Yerusalem surgawi. Di dunia ini kita tidak mempunyai tempat. Di dunia ini kita ini hanya perantau. Kita hanya datang sebentar. Tetapi tujuan kita adalah Yerusalem surgawi. Maka waktu Santo Fransiskus pun datang ke sana bukan untuk ikut serta berjuang membebaskan tanah suci dari saudara-saudara kita yang kita sebut saja orang-orang Persia itu. Bukan itu. Tetapi nomor satu, dia hanya mau datang untuk mengunjungi tempat-tempat yang sangat bersejarah dalam kehidupan Yesus. Itu cita-citanya. Maka waktu dia datang kepada Sri Sultan, bukan misi untuk perdamaian agama, saudara-saudara. Dia datang hanya minta izin kepada yang penguasa wilayah itu agar dia diizinkan untuk pergi bersiarah. Hanya itu. Jadi bukan mengadakan perjanjian atau kemudian gencatan senjata dan sebagainya. No, itu bukan tujuan dari Fransiskus. Maka ketika Fransiskus datang kepada Sri Sultan kaget. Karena melihat kesederhanaan dan kesahajaan dari Fransiskus, bagaikan gembel yang datang ke sana. Padahal gambaran sang Sultan, Malik El-Kamel, dia berpikir bahwa orang-orang Eropa selalu arogan, membawa senjata dengan memakai pakaian bagus-bagus. Dan itulah sebabnya kemudian Sultan menahan
Fransiskus beberapa waktu lamanya untuk mendengarkan motivasi yang ada. Dan di akhir dari semuanya itu, kemudian Sri Sultan menyuruh sekretarisnya untuk menulis surat jalan. Fransiskus dan kawan-kawannya, kemanapun mereka pergi di seluruh wilayah kita, mereka harus dilindungi. Dan surat itu sampai hari ini masih ada, dan Fransiskus sesudah berkeliling di Tanah Suci, kembali ke Roma, dan Sri Paus kaget ketika Fransiskus didapati masih hidup, dikiranya sudah menjadi martir. Dan Fransiskus menyerahkan surat jalan dari sang sultan, dan ketika melihat itu, kemudian Sri Paus mengatakan kepada Fransiskus, sejak hari ini, kamu pilih beberapa dari Fransiskan untuk pergi ke Holy Land, ke Tanah Suci itu, untuk menjaga tempat-tempat yang bersejarah bagi iman Kristen kita. Dan kita sudah ada di sana 800 tahun. Dan saya bersyukur sejak tahun 2008 saya ditunjuk oleh Roma menjadi perwakilannya untuk Indonesia. Dan itu satu sukacita sendiri bagi saya. Ya, jadi bukan misi perdamaian, tetapi dia datang, boleh dikatakan mau minta izin di situ. Dan Fransiskus tidak sedikit pun mengusahakan untuk berperang, angkat senjata, dan mengusir orang-orang itu dari tempat kita. Tidak sama sekali. Belakangan, ketika Kaisar Ottoman dari Turki menguasai seluruh Timur Tengah itu, maka terjadi banyak perjanjian antara Kaisar Ottoman dengan raja-raja di Eropa. Nah, termasuk akhirnya, karena itu daerah jajahan saja dari Kekaisaran Ottoman, maka mereka juga menjual tanah-tanah itu. Dan sebagian bangsawan dan raja-raja di Eropa membelinya itu atas nama dan mengatasnamakan para Fransiskan yang sampai hari ini tetap menjaga tanah itu. Begitu kurang lebih sejarahnya. Terima kasih banyak Pater atas penjelasan yang sangat dalam, memperkaya kita semua selama kurang lebih 1,5 jam ini. Atas nama Kerasulan Kitab Suci Regio Jawa, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pater Robi Wowor atas berkenan sudah mengajar kami pada malam hari ini. Dan juga kepada Bapak Ibu yang telah setia mengikuti webinar Kitab Suci Regio Jawa selama 6 kali di dalam tahun 2024 ini. Dan kita akan bertemu kembali pada tahun depan untuk webinar Kitab Suci Regio Jawa. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri pertemuan kita malam ini. Kepada Ibu Titin, mohon ditutup dengan doa penutup dan berkat dari Pater. Baik, terima kasih Bu Ellen. Marilah Bapak Ibu kita menutup pertemuan malam hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena telah kau beri kesempatan untuk belajar kitab suci dari Pater Robi dalam webinar Regio Jawa. Dengan pembelajaran malam hari ini, kami semakin lebih mengenalmu, sehingga kami pun semakin merasa dicintai olehmu. Allah Bapa, kami masih membutuhkan pendampingan Roh Kudus untuk bisa lebih mengenalmu, untuk lebih bisa memahamimu sebagai bahan renungan kami. Dampingilah kami selalu. Mohon berkat, Pater, Tuhan bersamamu. dan bersama Roh. Damar Romo. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam
semua. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Ella. Malam izin Terima kasih Bu Lea. Titi. Bapak Ibu. Terima kasih Bu Terima kasih Titi. Bu Fajar. Terima kasih. Selamat Selamat malam. malam. semuanya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Terima kasih Pak Andi. Sanksinya silakan diisi. Ternyata Romo Edi dari Bogor ada di sini juga. Oh iya, gitu ya. Enggak, Pak Narno. Pak Narno, terima kasih Pak Narno. Terima kasih. Iya. Bapak Ibu, nanti Selamat malam Bu Ellen. Terima kasih. terima kasih. Selamat beristirahat. Sertifikat akan kami kirimkan kepada Bapak Ibu. Mohon diisi. Bu Elin, selamat malam. Selamat malam, Bapak Ibu. 2 minggu lagi Natalan ya, jangan lupa ya. Ya. Itu monggo.